15 hingga 35 km di atas permukaannya, bumi kita diselimuti oleh suatu gas yang berfungsi sebagai pembatas antara bumi dengan radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Namun, adanya polusi menyebabkan lapisan tersebut kian hari kian menipis yang menyebabkan kehidupan di bumi terancam oleh radiasi yang berbahaya. Bumi kita disusun oleh 6 lapisan atmosfer, dan gas ini dapat ditemukan pada lapisan kedua, yaitu stratosfer. Lapisan ini terbentuk dari suatu molekul reaktif yang bernama ozon yang mengandung 3 atom oksigen. Hanya terdapat 3 molekul ozon saja setiap 100 juta molekul udara, namun tetap memiliki peran yang amat penting. Lapisan ozon dapat dikatakan sebagai tabir surya untuk bumi yang menyerap kurang lebih 98% sinar UV yang berbahaya. Namun sayangnya, lapisan ini terus-menerus menipis dan menipis tiap tahunnya. Apa yang menyebabkannya? Senyawa yang bernama klorofluorokarbon atau yang lebih dikenal dengan istilah CFC adalah penyebab utama dari rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan molekul yang mengandung karbon, klor, dan fluorin. CFC ini biasanya ditemukan pada alat pendingin, aerosol, dan produk-produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, CFC akan terpecah menjadi senyawa, yaitu klorin, lalu kemudian bereaksi dengan oksigen pada ozon dan memecah molekul ozon. Ketika molekul ozon pecah, maka rusak pula lapisan ozon tersebut. Kerusakan pada lapisan ozon ini umumnya dikenal dengan istilah lubang ozon. Namun sebenarnya bagian yang rusak tidaklah berbentuk seperti lubang, melainkan berbentuk seperti tambalan tipis dengan bagian yang lebih tipis di dekat pangkalnya. Di Antartika sendiri, lapisan ozonnya telah terkena polusi sejak pertengahan tahun 1980-an. Suhu yang rendah menyebabkan reaksi perubahan CFC menjadi klorin meningkat. Sekitar 90% dari CFC di atmosfer merupakan emisi dari industri. Pada tahun 1989, Montreal Protocol telah melarang produksi dari substansi penyebab penipisan ozon ini. Sejak saat itu, jumlah klorin dan zat perusak ozon di atmosfer menurun. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut akan kembali meningkat seiring dengan perkembangan industri dan teknologi di masa yang sekarang. Untuk itu, diperlukan kesadaran kita untuk menggunakan produk berbahan dasar CFC secara bijak sehingga lapisan ozon kita tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan di masa yang akan datang.